Aksi sang utusan membuat klien tertegun selama 5 detik penuh, sebelum akhirnya ia pulih kembali. Ia membungkuk dan memungut surat itu. Sekalipun Tuan Azik tidak dapat menggunakan sebagian besar kemampuannya sebagai seorang Beyonder karena kehilangan ingatan, kemampuan mengutus makhluk semacam ini saja sudah cukup membuatnya sanggup menghadapi seorang Beyonder Sequence 7 atau 6. Hatinya mencerminkan keterkejutan sekaligus rasa iri. Ia tidak langsung membuka surat itu. Sebaliknya, ia memasukkan surat itu ke dalam saku, bersama dengan jimat tidur. Kereta terus melaju. Saat klien turun di Daffodil Street, ia refleks menatap kusir, Caesar, hanya untuk mendapati senyum tenangnya, seolah-olah ia tidak menyadari apapun yang baru saja terjadi. Klien mengangguk, lalu pulang setelah mengamati Caesar dengan penglihatan spiritualnya. Ia menatap balkon dan pipa di lantai 2, termenung beberapa detik. Ia memutuskan untuk tetap menjaga sikap sebagai seorang gentleman dan tidak mencoba memanjat pipa untuk kembali ke kamarnya. Adapun pakaian kotornya, ia berencana membawanya ke perusahaan keamanan Blackthorn besok, agar dibersihkan oleh tenaga profesional lewat departemen kepolisian. Dengan begitu, ia bisa menghindari kejadian yang menimbulkan kejutan bagi pelayan Bella maupun adiknya, Melissa. Klien sebelumnya telah membuka kunci balik pintu depan, sebelum melompat keluar dari jendela lantai 2. Kini, ia memanfaatkan waktu larut malam untuk membuka pintu rumahnya dengan tenang dan masuk dengan cekatan. Setelah menutup serta mengunci pintu utama, ia menghela napas lega. Dengan langkah ringan, ia naik ke lantai 2. Berhenti di depan pintu kamarnya yang terkunci, klien dengan tenang mengeluarkan sebuah kartu tarot. Ia menyelipkannya ke celah pintu dan menarik perlahan, dengan mudah merusak kunci khusus yang ia rancang sendiri. Ia pun masuk ke dalam kamar, mengunci pintu kembali, dan melepas pakaiannya. Barulah ia benar-benar merasa rileks. Rasanya seperti maling saja. Klien terkekeh sambil menggeleng. Ia lalu dengan tenang mengeluarkan revolvernya dan meletakkannya di bawah bantal. Setelah semua beres, ia menyalakan lampu gas dan duduk di depan meja. Ia mengeluarkan surat itu dan mulai membacanya dengan serius. Maaf baru membalas sekarang. Aku sibuk mencari jejak masa laluku. Aku juga bertemu dengan mantan guru serta murid-muridku. Dan itu sering berlangsung hingga larut malam. Aku akhirnya mengerti peristiwa yang kualami 2 hari terakhir setelah membaca suratmu. Polisi menggeledah setiap kamar di hotel tempatku menginap. Ada seseorang yang diam-diam mengintai hotel itu di malam hari. Yang kumaksud adalah seorang dengan kekuatan Beyonder. Jadi wakil Laksamana Badai, Kilangos, tokoh yang sering muncul di novel dan koran, telah menyusup ke Backlund dan melakukan banyak pembunuhan. Aku ingat, dia bukan hanya buronan kerajaan Loen, tapi juga masuk daftar buronan Kekaisaran Feysak, Republik Intis, Kerajaan Venapotter. Berapa besar hadiahnya ya? Klien refleks bertanya dalam hati. Namun ia tidak mendapat jawaban, sebab Azik sudah beralih membicarakan hal lain. Aku merasa kemampuan seorang shepherd yang kau gambarkan begitu familiar, seolah aku pernah melihatnya, tetapi aku tidak ingat di mana. Mungkin itu pengalaman dari salah satu kehidupanku yang lampau. Tidak bisa mengingatnya membuatku sangat frustrasi. Tuan Azik sedikit tertarik pada shepherd. Aku bisa memanfaatkan ini agar dia mau membantuku. Ini kebetulan sekali? Tidak. Ini bukan kebetulan, tapi sebuah keniscayaan. Dapat disimpulkan bahwa Tuan Azik telah hidup lebih dari 1000 tahun dan kemungkinan besar seorang Beyonder Sequence tinggi. Artinya, ia pasti pernah bersinggungan dengan banyak kekuatan Beyonder di kehidupannya yang lalu. Ia juga akan lebih mengingat yang sifatnya unik. Dengan kata lain, bukan hanya Shepherd yang membuatnya merasa familiar, tetapi juga profesi seperti Unshadowed, Demon Hunter, atau Guardian. Sangat mungkin, Tuan Azik akan merasa familiar dengan benda mistik apapun yang berkaitan dengan kemampuan suatu sequence, dan itu bisa menarik perhatiannya. Itu cukup masuk akal. Awalnya klien ragu, tetapi kemudian tercerahkan. Keyakinannya bertambah. Ia kembali menundukkan pandangan, melanjutkan membaca surat. Aku sudah lama mengingat sebagian dari ritual pengorbanan yang kau tanyakan. Mungkin karena kesanku lebih kuat terhadapnya. Mungkin dulu aku seorang imam di salah satu kehidupanku yang lebih baru. Aku harus mengingatkanmu. Berhati-hatilah menggunakan ritual pengorbanan. Jangan sekali-kali menyerahkan keselamatanmu kepada dewa jahat, atau eksistensi misterius tersembunyi.
Mereka tidak punya hati nurani seperti kita. Selain itu, kau harus punya rasa benar dan salah yang kuat, sebab dewa jahat dan iblis sering menyamarkan diri mereka dengan wujud yang tampak tidak berbahaya. Menurutku, kau tidak boleh mengorbankan sesuatu yang keberadaannya tidak kau pahami sepenuhnya. Kalau tidak, jiwamulah yang bisa berakhir menjadi kurban. Dengan kata lain, dewa jahat dan iblis akan menyamar, menampilkan sosok yang seolah bisa dipercaya. Seperti di internet, akun yang mengaku sebagai gadis imut bisa saja dikendalikan pria besar berbadan kekar. Bahkan bila bertemu langsung sekalipun, setelah memastikan wajahnya, tetap harus waspada, sebab bisa saja ia seorang penyamar. Klein tidak mengabaikan peringatan Azik, hanya karena ia melaksanakan ritual untuk dirinya sendiri. Ia mengangguk setuju. Setelah menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan, Azik lalu menjelaskan ritual pengorbanan yang ia ketahui. Pertama, siapkan ritualnya. Pilih simbol berdasarkan dewa atau eksistensi misterius selain ortodoks yang akan kau persembahkan. Gunakan ramuan atau mineral yang sesuai dengan ranah dia. Tentu, kau juga bisa membuatnya menjadi minyak suci, salep, wewangian, dan sejenisnya terlebih dahulu. Simbol, Klein tertegun sejenak. Ia baru sadar, The Fool yang bukan berasal dari era ini, tidak tahu apa simbol yang sesuai dengannya. Ia berpikir sejenak, lalu teringat simbol rumit di bagian belakang kursinya di meja perunggu kuno. Simbol itu terdiri dari mata tanpa pupil yang melambangkan penyembunyian, serta garis terpilin parsial yang melambangkan perubahan. Itu seharusnya simbolku, atau lebih tepatnya, simbol yang mewakiliku di dunia di atas kabut abu-abu. Ranahku lebih sederhana, penyembunyian, perubahan, keberuntungan. Tapi aku belum benar-benar yakin, jadi harus kucoba. Sekalipun simbolnya salah, selama nama kehormatanku tepat, target kurban tidak akan salah mengarah ke entitas lain. Kemungkinan terburuk hanyalah ritual gagal. Aku yakin itu. Klein mengusap permukaan kertas sambil menyusun rencana dalam hati. Ia kembali fokus pada surat, melanjutkan membaca. Kedua, pastikan apakah kurban harus dilakukan pada waktu tertentu. Lalu ikuti proses ritual biasa, hingga selesai melafalkan nama kehormatan dan mantra. Ingat, kau harus menggunakan bahasa Jotun, Dragonis, Elvis, atau Hermes kuno. Kau harus memanfaatkan kekuatan alami dalam bahasa-bahasa itu, untuk membangun hubungan langsung dengan entitas terkait. Kau bisa menyusun mantra sesuai kebutuhan, tapi harus mencakup istilah penting ini. Berdoa, memperhatikan, mempersembahkan, kerajaan, gerbang, dan membuka. Terakhir, gunakan bahan-bahan yang memiliki kualitas spiritual tertentu untuk menciptakan hubungan dengan kekuatan alami mantra. Itu akan membangun terowongan yang terhubung ke gerbang kerajaan tempat entitas itu berada. Bila entitas tertarik, kurbanmu pun selesai. Langkah ini sebenarnya tidak mutlak. Jika kau bisa membuat entitas itu sangat tertarik dengan kurbanmu, maka dia akan membukakan sendiri gerbang menuju kerajaannya setelah kau melafalkan mantra, dan secara mandiri membangun terowongan yang stabil. Namun, hal ini biasanya berbahaya, sebab dewa tersembunyi yang ramah jarang melakukannya. Hanya dewa jahat atau iblis yang akan langsung menjawab demi mencapai tujuan mereka. Bahan-bahan yang memiliki spiritualitas tidaklah murah. Aku penasaran, apakah hanya dengan melafalkan mantra, aku bisa membuka terowongan pengorbanan serupa dengan pintu pemanggilan? Mungkin aku bisa memanfaatkan kekuatan dunia di atas kabut abu-abu. Ya, aku akan mencobanya dulu, dan baru membeli bahan-bahan spiritual di pasar gelap jika gagal. Apakah aku butuh bahan Beyonder? Harusnya cukup jika mengandung spiritualitas tertentu, bukan? Klein memikirkan 300 pound di rekening anonimnya, juga sekitar 10-an pound tabungan pribadinya. Bahan Beyonder tidak selalu sama dengan bahan yang sekadar memiliki spiritualitas. Misalnya, jantung yang ditinggalkan Hut Yugen adalah bahan Beyonder, sementara sisik hitam hanyalah bahan dengan kadar spiritualitas tertentu. Setelah selesai membaca surat Tuan Azik, Klein menggesek jarinya hingga menyalakan api spiritual. Ia membakar kertas itu hingga menjadi abu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Malam sudah larut, dan Klein tidak terburu-buru mencoba ritual tersebut. Ia berniat lebih dulu membuat rencana dan meninjau segala hal yang perlu diperhatikan sebelum praktek. Ia sebenarnya sudah lama menyadari kelemahannya.
Ia cermat dan rasional ketika merencanakan sesuatu, tetapi begitu keadaan melenceng dari rencana, ia mudah hanya melihat sisi baik dan mengabaikan sisi buruk ketika harus bertindak cepat. Dengan kata lain, tindakan gegabahnya bisa dengan mudah menjerumuskannya pada bahaya maut. Klein menutup wajahnya dengan telapak tangan. Keesokan harinya, Dan Smith, setelah berkomunikasi dengan Mandated Punishers dan Machinery Hive Mind, mulai membagikan misi. Klein pun mendapat tugasnya menyelidiki sejumlah orang yang memiliki keterkaitan dengan Lanevus. Namun berkat sarannya serta kebijakan Nighthawks, ia tidak perlu bertanggung jawab atas orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Tentu saja, Klein tetap melanjutkan pelajaran tempurnya di sore hari, dan juga tidak menugaskannya sebagai penyelidik utama. Backlund, Hillstone Backlund. Di sebuah bangunan, dengan kandang kuda dan taman, Kilangos, pria dengan dagu lebar khas dan mata hijau tua, menatap seorang pria tak sadarkan diri di depannya. Ia menanggalkan pakaian pria itu, lalu mengenakannya. Dengan santai, ia berjalan ke depan cermin besar. Ia melihat sarung tangan hitam di tangan kirinya bergetar. Dari punggung sarung tangan itu muncul banyak garis terpilin. Beberapa detik kemudian, Kilangos melihat selapis tipis cahaya menyelimuti tubuhnya. Otot, kulit, dan tulangnya mulai mengalami perubahan aneh. Tak lama, ia berubah menjadi pria tak sadarkan diri itu, sama persis, baik tinggi badan, penampilan, maupun sikapnya. Hidung yang mancung, alis tipis, pipi agak mengendur, mata biru samar. Kilangos menatap bayangannya di cermin. Ia yakin, dirinya tampak tak ada bedanya dengan pria yang tak sadarkan diri di depannya. Setelah menirukan beberapa gerakan pria itu, ia membungkuk, menyeret tubuhnya dari lantai, lalu mendorongnya masuk ke dalam lemari. Kemudian ia mengulurkan tangan kanan. Dengan bunyi krek yang terdengar jelas, ia mematahkan leher pria itu. Kilangos mengeluarkan sapu tangan, mengelap tangannya, lalu menutup pintu lemari rapat-rapat. Ia berjalan pelan kembali ke depan cermin, mengenakan mantel hitam model double-breasted, mengikat dasi kupu-kupu, dan mengangkat sebotol parfum berwarna kuning keemasan. Ia meneteskannya di pergelangan tangan, lalu mengusapkannya ke tubuh. Kilangos merapikan rambut di depan cermin, kemudian keluar kamar. Dengan kedua tangan terlipat, ia berkata kepada kepala pelayan yang menunggu di luar, "Jangan biarkan siapapun masuk kamarku. Aku menyimpan sesuatu yang sangat penting di dalam." "Baik, Tuan Baron." Kepala pelayan yang botak itu menempelkan tangan ke dada dan membungkuk. "Kereta dan pelayan pribadi Anda sudah menunggu di bawah. Kartu undangan dari Duknegan juga sudah ada di sana." Dengan tetap menjaga sikap seorang baron, Kilangos mengangguk sekilas. Ia berjalan menuju tangga dengan langkah angkuh, ditemani kepala pelayannya. Seorang baron yang terlilit utang sampai tak mau mempekerjakan penjaga biasa, ternyata masih bisa mempertahankan butler, pelayan pribadi, 2 pelayan pria, 2 pelayan ruang tamu, 4 pelayan kamar, 2 tukang cuci, seorang kusir, seorang pengendara kereta, seorang tukang kebun, seorang koki, dan seorang koki pembantu. Bagi para bangsawan bodoh ini, martabat benar-benar segalanya. Bahkan aku harus menyia-nyiakan waktuku untuk belajar pelafalan aneh dan slang bangsawan yang konyol. Kilangos meremehkan dalam hati. Backlund, distrik Sherwood, di sebuah apartemen sempit. Sio Derecha duduk bersila di atas ranjang, menatap Forswall yang tengah membaca novel dengan cahaya dari jendela. Ini sangat mengecewakan. Kilangos tidak meninggalkan petunjuk apapun. Kita masih belum tahu apa yang ingin dia lakukan di Backlund. Sesuai rencana awal, mereka sudah membuat laporan polisi. Diam-diam, mereka juga mengirim surat ke kantor polisi setempat dan menjelaskan dengan rinci keadaan aneh di TKP. Mereka bahkan menyebutkan bahwa tersangkanya mungkin adalah Kilangos. Balasan dari kantor polisi sesuai dugaan mereka. Para polisi berhati-hati, lalu segera menyerahkan kasus ini kepada Mandated Punishers. Sehari kemudian, kabar bahwa Vice Admiral Hurricane telah menyelinap ke Backlund tersebar luas di kalangan semua tim penegak hukum. Sio dan Force pun meninggalkan tempat sewa mereka semula dan bersembunyi sambil melakukan penyelidikan diam-diam. Mereka tak ingin ditarik kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan resmi. Mandated Punishers, Nighthawks, dan Machinery Hive Mind
Semuanya bermusuhan dengan para Beyonder non-resmi. Gereja pun menganggap mereka sebagai kriminal potensial. Karena itu, Xio dan Force bukan hanya menghindari kejaran Kilangos, tapi juga bersembunyi dari otoritas penegak hukum. Kalau tujuan Kilangos bisa diketahui dengan mudah, dia sudah lama terkubur di pemakaman, nisan kuburnya pun pasti sudah penuh lumut. Ujar Force santai. Kita harus menunggu dengan sabar. Selama pihak berwenang terus menaruh perhatian sebesar ini padanya, Kilangos pasti akan membuat kesalahan. Harus kuakui, aku cukup iri pada benda mistis yang bisa membuat seseorang mengubah wajah. Xio memeluk lutut, menatap keluar jendela. Aku hanya khawatir Kilangos akan segera bertindak, lalu kabur dari Backlund sebelum siapapun sempat bereaksi. Kalau itu terjadi, entah kapan aku bisa maju ke sekuens 8, apalagi sekuens 6 atau sekuens 5. Ia terdiam sejenak, lalu bergumam dengan pandangan kosong, entah kapan, aku bisa merebut kembali apa yang menjadi milik keluargaku. Sudah hampir setahun aku tak melihat adekku. Force memberinya senyum menenangkan. Kalau kau berhasil mencapai tujuanmu, izinkan aku menulis kisahmu. Itu pasti akan jadi cerita yang menarik sekaligus mendebarkan. Aku merasa Nona Audrey cukup dermawan. Bahkan kalau Kilangos lolos sekalipun, kurasa dia tetap akan memberi kita imbalan. Bagaimanapun juga, kita sudah bekerja keras begitu lama, bahkan sampai membuat Kilangos muncul. Aku harap begitu. Kenapa aku tak pernah mendapat pertemuan kebetulan yang menguntungkan? Xio meraih rambut pirangnya yang sebahu. Force mengernyit. Dalam dunia Beyonder, pertemuan kebetulan biasanya datang bersama bahaya. Aku sendiri masih belum tahu, apa arti bisikan-bisikan yang kudengar setiap bulan purnama? Atau apakah itu akan membawa dampak buruk? Pertemuan kebetulan tanpa bahaya mungkin ada, tapi amat sangat jarang. Sulit harapanmu itu bisa terwujud. Kecuali kita mendapat karunia dari dewa ortodoks atau perhatian dari sosok tersembunyi yang ramah. Namun, sulit juga membedakan apakah itu benar dewa, atau cuma iblis yang menyamar. Xio duduk tegak, lalu menggambar bulan sabit merah di dadanya. Semoga Dewi melindungiku. Mansion Duknegan, Distrik Empress, Backlund. Ia mengadakan pesta dansa besar. Bangunan megah itu terbagi dua bagian. Di lantai dasar terdapat aula dansa dengan lantai batu berukir pola rumit. Di sudut, ansambel musik pilihan Duk memainkan melodi. Naik ke lantai 2, ada lorong berliku yang melingkari aula. Para tamu bersandar di pagar sambil menyesap anggur, menonton orang-orang berdansa di bawah, seolah menyaksikan pertandingan anggar. Sesekali seorang pria maju untuk mengundang seorang wanita atau istrinya berdansa. Jika diterima, mereka pun turun bersama dan memasuki lantai dansa. Di sisi lorong, berderet pintu kamar tamu yang disediakan sebagai tempat beristirahat. Namun di balik sebuah pintu Prancis, terdapat koridor dengan deretan patung gips. Semuanya menggambarkan leluhur keluarga Negan. Di ujung koridor, ada aula lain yang terhubung dengan pesta. Meja panjang penuh makanan lezat dan anggur terbaik. Ansambel lain milik Sang Duk memainkan musik lembut untuk para tamu. Di sana, orang-orang berkumpul, sebagian duduk, sebagian berdiri sambil bercakap. Mereka yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk, pergi ke balkon untuk menikmati taman dan bulan merah yang menggantung di langit. Setelah ikut menari di tarian pembuka, Audrey Hall berdiri di lantai 2, menatap lilin-lilin di lampu gantung kristal besar di langit-langit. Namun ia sadar, banyak pemuda mulai memberanikan diri mendekat untuk mengajaknya berdansa. Maka, ia memilih pergi ke lorong menuju aula makan. Betapa membosankan, tapi aku harus hadir. Cih, tak bisakah mereka membiarkanku mengamati dengan tenang? Aku perhatikan, ada yang ekspresinya begitu berlebihan saat berdansa. Mereka mengingatkanku pada hewan yang sedang mencari pasangan. Audrey menunduk, menatap ujung kakinya, lalu berjalan lurus dengan malas. Sekilas, ia menangkap sosok yang mendekat. Audrey melambatkan langkah, berdiri tegak, dan seketika berubah menjadi Nona Hall yang anggun sekaligus tenang. Selamat malam, Baron Gramir. Sapa Audrey dengan senyum sempurna dan tata krama tak bercelah. Baron Gramir yang beralis tipis dan bermata biru samar, membungkuk sambil tersenyum. Senang bertemu lagi dengan Anda, Nona Hall. Anda adalah permata paling indah dan berkilau di pesta ini.
Setelah bertukar beberapa kata, Baron Gramir beranjak ke aula dansa sementara Audrey melanjutkan ke aula makan. Namun beberapa langkah kemudian, ia mengernyit. Sorot matanya yang hijau dipenuhi kebingungan. Baron Gramir tidak sama seperti biasanya. Biasanya, bila melihat wanita cantik atau nyonya berpangkat lebih tinggi darinya, ia akan mengalihkan pandangan, lalu mencuri-curi pandang diam-diam. Tapi hari ini, ia tampak percaya diri. Lagi pula, parfum yang dipakainya juga berbeda. Dalam pesta-pesta sebelumnya, tubuhnya selalu mengeluarkan wangi terakhir dari parfum Amber, lembut, samar, elegan, tanda ia memakainya beberapa jam sebelumnya agar aroma awal dan tengahnya pudar. Tapi kali ini, justru aroma tengah amber yang kental dan mewah yang tercium. Audrey memperlambat langkah. Sebagai seorang spektator yang sudah menuntaskan ramuan, kepekaannya terhadap detail jauh melampaui Beyonder lain. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Mata hijaunya yang jernih membeku. Jangan-jangan, dia Kilangos yang sedang menyamar? Creeping hunger bisa membuat seseorang mengubah wajah. Semakin Audrey memikirkan, semakin mungkin rasanya. Jantungnya berdebar, tubuhnya tegang. Kalau benar dia Vice Admiral Hurricane, apa yang ingin dia lakukan? Sayang sekali aku tak bisa membawa Susi ke pesta. Kalau tidak, aku bisa memintanya mengamati Baron Gramir. Tidak, aku harus memperingatkan ayah. Dengan pikiran kalut, Audrey mempercepat langkah masuk ke aula makan. Ia menemukan Earl Hall yang sedang berbincang dengan sekretari kabinet dan beberapa bangsawan lain. Audrey menampilkan senyum menawan, lalu menggandeng lengan ayahnya. Tuan-tuan, bolehkah saya meminjam Earl Hall sebentar? Silakan, Nona cantik. Itu hak Anda, jawab mereka ramah. Audrey menarik ayahnya ke balkon terdekat yang sepi. Dengan wajah serius, ia berkata kepada sang ayah yang mulai berusia paruh baya, "Ayah, ada sesuatu yang harus kusampaikan." Earl Hall awalnya tersenyum hangat, namun segera berubah tegas melihat raut serius putrinya. "Ada apa?" "Aku baru saja bertemu Baron Gramir, tapi ada hal-hal yang berbeda darinya. Misalnya, parfum Amber yang dipakainya masih dalam nada tengah, padahal biasanya sudah sampai nada akhir." Dan Audrey menjelaskan perbedaan lain yang ditemukannya, tampak seolah ia hanya sangat teliti. Setelah selesai, ia ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, "Aku dengar dari Viscount Glen, Vice Admiral Hurricane Kilangos punya kemampuan mengubah wajah. Bukankah dia memang sedang berada di Backlund?" Wajah Earl Hall berubah sangat serius. Namun tak lama kemudian ia tersenyum, menenangkan putrinya. "Aku akan mengurus ini. Sekarang, pergilah menemui ibumu. Dia ada di ruang peristirahatan." "Baik." Audrey mengangguk patuh. Dalam perjalanan kembali, ia menoleh, melihat ayahnya sedang berbicara dengan seorang bangsawan lain, dengan raut wajah tegang. Hati Audrey tak tenang. Ia merasa harus melakukan sesuatu agar ayah, ibu, dan adiknya tidak celaka. Ia memandang sekeliling, lalu mengubah arah langkah. Ia meninggalkan aula makan dan menuju ruang doa kecil milik Duknegan. Setelah menutup pintu rapat-rapat, Audrey menatap simbol Lord of Storms, lalu tanpa sadar mencari sudut gelap dan terpencil. Ia duduk, tubuh sedikit condong ke depan. Kedua tangannya digenggam dalam posisi berdoa, menopang dahinya. Kemudian, dengan suara lirih dalam bahasa Hermes, ia melantunkan, "The Fool yang bukan berasal dari era ini, engkaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Engkaulah raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan." Jalan Daffodil. Klein sedang berdiskusi tentang drama terbaru bersama Benson dan Melissa, sekaligus mengundang mereka menontonnya di teater akhir pekan depan. "Aku rasa surat kabar sudah cukup membicarakannya." Kembalinya Sang Count, jelas merupakan drama yang pantas ditonton. Drama itu sudah dipentaskan lebih dari 10 kali di Backland, dan setiap pertunjukan selalu terjual habis. Menurutku, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Klein, yang selama ini kekurangan hiburan, tak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, di bumi dulu ia adalah penggemar berat serial televisi. Tentu saja, kalau bukan demi menjaga citraku, aku lebih memilih pergi ke bar bermain biliar. Iya, menyewa lapangan tenis juga bukan pilihan buruk. Itu bisa dianggap olahraga rekreasi khas kelas menengah. Dengan kondisi tubuhku sekarang,
Selama tidak berhadapan dengan Beyonder lain, aku seharusnya mampu menghadapi sebagian besar lawan dengan mudah. Sudahlah, hanya bisa jadi angan-angan untuk saat ini. Aku masih harus menyelidiki ulang sosok-sosok yang terkait dengan Lanevus di pagi hari, latihan tempur di sore hari, lalu mencari rumah dengan cerobong merah di malam hari sebelum kembali ke rumah. Bener-bener sibuk ya? Klein berusaha tetap optimis. Melihat Benson tampak condong pada usulnya sementara Melissa masih sedikit ragu, Klein tersenyum dan menambahkan, "Aku dengar, pemeran pendukung paling populer di kembalinya Sang Count adalah seorang mekanik jenius. Baiklah, memang kita harus menonton drama besar di teater sekali seumur hidup." Melissa manyun sambil mengangguk setengah hati, tapi matanya kini berkilau. Klein hendak menjawab ketika tiba-tiba telinganya berdengung. Ia merasa pusing beberapa detik. Seseorang sedang berdoa kepadaku. Ia menopang punggung dengan tangan kanannya dan terkekeh kecil. Kalau begitu, aku akan menunggu dengan sabar hingga tiketnya dijual. Baiklah, aku kembali ke kamar untuk menulis laporan. Kita juga harus menyelam ke lautan pengetahuan dan berharap tidak tenggelam. Ujar Benson sambil tertawa menertawakan diri sendiri, lalu kembali ke ruang makan bersama Melissa. Klein naik ke lantai 2 dan mengunci pintu kamarnya. Ia menyegel ruangan dengan dinding spiritualitas, kemudian melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam sambil merapal mantra, kembali ke dunia di atas kabut abu-abu. Sosoknya mendadak muncul di kursi utama sebuah istana agung yang layak bagi raksasa. Sebuah bintang merah berdenyut terpantul di matanya. Klein mengangkat tangan kanan dan melepaskan spiritualitasnya, membangun hubungan dengan bintang yang mewakili Justice. Dengan dentuman keras, ia melihat sebuah citra samar dan terdistorsi. Ia melihat Nona Justice dalam gaun krem megah duduk di kursi di sudut gelap. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya terlipat. Pada saat yang sama, suara mudanya yang masih gugup bergema dalam lapisan-lapisan ilusi, bergetar di sekeliling ruang itu. The Fool yang bukan berasal dari era ini, engkaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Engkaulah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan. Aku berdoa demi perhatianmu. Aku berdoa agar kau mendengar. Aku sedang menghadiri pesta dansa yang diadakan Duknegan dan bertemu dengan seseorang yang dicurigai sebagai Kilangos. Ia menyamar sebagai Baron Gramir, dan tujuannya belum jelas. Hari ini, aku menyadari ada beberapa detail tentang Baron Gramir yang agak berbeda dari biasanya. Hal ini mengingatkanku pada kekuatan Beyonder pengubah rupa yang dimiliki benda mistik Kilangos. Klein mendengarkan dengan saksama dan mencoba menafsirkan situasi. Akhirnya, ia memahami apa yang sedang dijelaskan Nona Justice. Kilangos benar-benar menggunakan kekuatan khusus Creeping Hunger untuk menyusup ke pesta Duknegan. Tapi dia mungkin tak menyangka, ada seorang wanita di pesta itu yang merupakan spektator, seorang spektator yang mengingat dengan baik tingkah laku Baron Gramir. Itu sebabnya dia tak sadar penyamarannya sudah terbongkar. Apa tujuan Kilangos? Dan apa yang harus kulakukan? Selama 2 hari ini, aku sudah mencoba melakukan ritual persembahan tanpa bahan berinfus spiritualitas, dan mendapati aku bisa menciptakan semacam pintu pemanggilan, tapi aku tak mampu membukanya. Tadinya aku berniat membeli beberapa bahan berinfus spiritualitas di pasar bawah tanah, untuk mempersiapkan percobaan kedua. Tapi jelas Nona Justice tidak mungkin membawa bahan-bahan semacam itu saat menghadiri pesta dansa. Klein berpikir lebih dari 10 detik sebelum mulai merespons doa Justice. Di ruang doa kecil di dalam rumah Duknegan, Audrey mengulang doanya beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Ia merapikan pakaian dan cepat-cepat menuju pintu. Ia tahu tak boleh pergi terlalu lama karena orang tuanya akan cemas dan salah menilai situasi. Hal itu bisa membuat mereka bereaksi keliru. Berdiri di balik pintu, Audrey menarik napas dalam, mengulurkan tangan kanan yang berbalut sarung tangan putih tipis, dan membuka kunci dengan hati-hati. Setelah keluar dari ruang doa kecil, ia mengikuti jalur kembali menuju aula makan. Ia melihat para tamu dengan gelas anggur dan piring di tangan mendekat, ketika pandangannya tiba-tiba kabur. Ia sadar kabut ilusi menyelimuti sekelilingnya. Di tengah kabut tebal itu, terdapat kursi kuno, dan di atas kursi duduk sosok misterius yang seolah mengawasi segalanya. Tuan Fool. Audrey hampir berseru girang. Lalu ia mendengar suara dalam nan familiar. Aku tahu. Suara itu bergema di ruang kabut sebelum semuanya sirna. Pandangannya kembali dipenuhi meja panjang berisi makanan dan anggur, serta keramaian tamu yang berinteraksi.
Rasa cemas di hatinya lenyap. Audrey secara naluriah menegakkan punggung dan melangkah ringan masuk ke aula makan, menuju ruang santai. Di Istana Agung di atas kabut, Klein mulai memikirkan cara menyampaikan pesan itu kepada The Hanged Man, setelah selesai menjawab doa Justice. Aku tidak bisa sekadar mengulanginya begitu saja, itu akan merusak wibawaku. Bagaimanapun, makhluk misterius mana yang akan repot-repot menjadikan diri sebagai kurir? Ia merenung hampir semenit sebelum mendapat ide. Ia membayangkan kembali adegan doa Justice, lalu mengubahnya menjadi semacam potongan film dengan wajah yang disamarkan. Ia kemudian mengulurkan tangan dan mengetuk, meluncurkan adegan itu ke bintang merah yang mewakili The Hanged Man. Backlawn, Distrik Sherwood, di Katedral Angin Kudus. The Hanged Man, Alger Wilson, sedang meneliti laporan penyelidikan di sebuah ruangan sederhana, berusaha menemukan jejak wakil Laksamana Badai Kilangos. Di samping tangan kanannya tergeletak setumpuk kertas berisi simbol-simbol berbelit. Saat ia bersandar di kursi dan mengusap mata, pandangannya tiba-tiba kabur. Matanya dipenuhi kabut abu-abu pekat. Di tengah kabut abadi itu berdiri kursi kuno. Di atas kursi duduk sosok samar yang seakan abadi. Tuan Full. Begitu pikir Alger. Ia melihat sosok kabur lain dalam gaun mewah berdiri di kabut abu-abu keputihan. Sosok itu sedang berdoa, mengulang-ulang. Aku sedang menghadiri pesta dan saduk negan dan bertemu seseorang yang dicurigai sebagai Kilangos. Ia menyamar sebagai Baron Gramir, dan tujuannya belum jelas. Hari ini, aku menyadari ada beberapa detail tentang Baron Gramir yang agak berbeda dari biasanya. Hal ini mengingatkanku pada kekuatan Beyonder pengubah rupa yang dimiliki benda mistik Kilangos. Alger sempat terkejut, lalu tampak gembira. Ia menekan telapak ke dadanya dan menunduk. Pujianku bagimu Tuan Full. Sebelum ia selesai berbicara, segala yang ia lihat lenyap seolah tak pernah terjadi. Menatap meja penuh halaman-halaman harian Kaisar Rosel dan laporan penyelidikan, pupil Alger menyempit. Ia kembali sadar betapa kuatnya The Full. Ini adalah Katedral Angin Kudus, dahulu markas Gereja Badai. Meski sejarah itu sudah ribuan tahun berlalu, banyak umat masih menganggap tempat ini suci. Namun, Tuan Full tetap bisa turun ke sini tanpa peringatan dan memberi jawaban. Setelah hampir 20 detik hening, Alger membereskan barang-barangnya dan meninggalkan ruangan. Ia hendak menemui salah satu kardinal Gereja Badai, Uskup Agung Keuskupan Backlawn, Spellsinger of God, A Snake. Bagi Alger Wilson, membunuh wakil Laksamana Badai Kilangos dengan tangannya sendiri adalah pilihan terbaik. Namun, jika itu tak memungkinkan, memastikan kematiannya sudah cukup memuaskan. Setelah meneruskan deskripsi Justice kepada The Hanged Man, Klein meninggalkan dunia misterius di atas kabut abu-abu dan kembali ke kamarnya. Tanpa terburu-buru menghapus dinding spiritualitas, ia duduk di meja, mengambil selembar kertas, lalu menulis surat. Menurut sumber terpercaya, Kilangos telah menggunakan kemampuan seorang shepherd untuk menyamar sebagai Baron Gramir dan menyusup ke pesta Duknegan. Tujuannya saat ini belum jelas. Klein tidak khawatir Tuan Azik akan mencurigainya atau bertanya-tanya bagaimana seseorang di Tingen bisa begitu cepat tahu tentang kejadian di Backlawn, sebab telegraf sudah ada di dunia ini. Aku tidak tahu apakah ini akan menarik perhatian Anda, tapi kurasa sebaiknya aku memberitahu Anda. Klein cepat-cepat mengakhiri surat, melipatnya rapi. Ia kemudian mengambil peluit kuningan kuno, membawanya ke mulut, dan meniup keras. Seketika, kerangka raksasa menyeramkan dan ilusi muncul lagi, berdiri di tempatnya semula, tak peduli kepalanya menembus langit-langit. Klein menahan dorongan untuk memakai kemampuan clown, dan mengubah surat itu menjadi belati terbang. Ia melemparkan surat itu begitu saja ke arah sang utusan. Lalu ia meniup peluit kuningan sekali lagi untuk mengakhiri pemanggilan. Klein menenangkan diri, mengulang kejadian barusan dalam pikirannya. Inilah yang bisa ia lakukan untuk saat ini. Meski sebenarnya ia bisa menggunakan ritual pemanggilan dan langsung membawa jimat matahari menyala ke Backlawn, itu terlalu berbahaya. Pertama, Kilangos adalah sekuens 6 yang diberkati angin dan memiliki creeping hunger. Kedua, caranya terlalu merepotkan. Ia harus lebih dulu membawa jimat itu ke dunia di atas kabut abu-abu. Ketiga, citranya bisa rusak, maka ia dengan bijak mengurungkan niat itu. Sejujurnya, masalah ini tidak terlalu genting.
Duknegan adalah bangsawan paling berpengaruh di luar keluarga kerajaan, tokoh kunci di balik partai konservatif. Banyak bangsawan berpangkat tinggi pasti hadir di pesta itu. Aku yakin ada Beyonder yang berjaga. Kalau tidak, Kilangos tak akan repot-repot menyamar. Karena Justice sudah menyadarinya sejak awal, para bangsawan pasti sudah waspada. Kejadian ini tidak akan sampai lepas kendali. Seberapa cepatkah utusan Tuan Azik? Jika ia menempuh jalur dunia roh, kemungkinan besar, Tuan Azik masih bisa tiba tepat waktu untuk hidangan utama. Tapi kalau lamban seperti utusan Madam Dali, mungkin ia hanya akan membaca tentang kejadian ini di koran besok pagi. Klein mengangguk samar dan menyingkirkan perkara itu dari pikirannya. Bagaimanapun, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Di kediaman Duknegan, di aula dansa, menyamar sebagai Baron Gramir, Kilangos menggenggam segelas anggur merah darah dari buah anggur Aurmir. Ia berdiri santai di balik pagar koridor berliku di lantai 2. Dari sana, ia memandang ke arah para tamu di lantai dansa, menikmati pemandangan para wanita yang tampil mempesona, dengan gaun indah mereka. Namun, tak ada nafsu dalam tatapannya. Matanya setenang dan sedingin danau yang membeku. Dari sudut matanya, ia sesekali melirik ke arah lampu gantung kristal besar, serta Duknegan, yang tengah menatap tubuh-tubuh jelita yang lewat di hadapannya. Duk itu mengenakan seragam biru laut yang disetrika rapi, dengan pita merah yang menggantung pada medali di bahunya. Ia lebih suka memakai seragam militernya di acara-acara resmi, sebagai bentuk penghormatan atas puluhan tahun pengabdiannya yang gemilang di dunia militer. Namun, tubuhnya kini telah banyak berubah. Berat badannya bertambah, sorot mata abu-abunya yang dahulu tajam kini keruh, syarat dengan hasrat. Meski begitu, ia masih menjaga penampilannya dengan baik. Kerut di sudut mata, bibir, dan dahinya nyaris tak terlihat, sementara rambut hitamnya tetap lebat dan terawat. Dialah Palas Negan. Duknegan saat ini, pendukung utama Partai Konservatif, saudara Perdana Menteri Aguesit, sekaligus salah satu pria terkaya dan paling berpengaruh di kerajaan Loen. Dan pada saat itu juga, dialah alasan Kilangos menyusup ke Backlund. Hanya membayangkan akan membunuh tokoh sebesar itu saja, membuatku gemetar karena bersemangat, pikir Kilangos, seraya menutup mata dan menahan dirinya. Ia menerima misi ini bukan hanya karena imbalannya yang sangat menggiurkan, tetapi juga karena Kilangos memang mencintai petualangan dan tantangan yang berbahaya. Jika pembunuhan ini berhasil, namaku akan tersohor di seluruh benua utara dan selatan, bahkan melampaui 4 raja bajak laut. Dan aku akan mendapatkan sebuah kartu yang menyimpan misteri ilahi ciptaan Kaisar Rosel. Kilangos menunduk, menatap tangan kirinya. Creeping Hunger telah menjadi tembus pandang. Dengan mata telanjang maupun sentuhan, tak ada yang bisa mengetahui bahwa Baron Gramir sedang memakai sarung tangan itu. Benda ini sungguh mistis. Tanpanya, seorang sekuens 6 sepertiku tak mungkin bisa menjadi laksamana bajak laut. Pikiran itu membuat Kilangos sempat menyesal. Selama bertahun-tahun ia hidup sebagai bajak laut, ia telah bertemu dengan banyak Beyonder, termasuk anggota Aurora Order yang gemar berpetualang hingga ke ujung Laut Sonia. Dari merekalah ia tahu bahwa Creeping Hunger tetap berbeda dengan seorang Shepherd sejati. Pertama, kecepatan pergantian wujudnya terlalu lambat. Butuh setidaknya 1 detik, sementara Shepherd sejati bisa melakukannya seketika. Kedua, jiwa yang dikendalikan hanya bisa menggunakan 1-3 kemampuan sebelum akhirnya mati. Kemampuan apa yang keluar dan sekuat apa, itu semua hanya bergantung pada keberuntungan. Sebaliknya, seorang Shepherd sejati bisa memilih 3 kemampuan sesuai kehendak, tanpa harus berjudi. Ketiga, Creeping Hunger hanya bisa menyimpan 5 jiwa sekaligus, sedangkan Shepherd sejati bisa memiliki 7. Tentu saja, keduanya memiliki batasan yang sama. Hanya bisa mengendalikan 1 jiwa pada satu waktu, dan hanya bisa menggunakan kemampuan Beyonder dari jiwa tersebut serta kemampuan dirinya sendiri. Jika ia ingin mengganti salah satu jiwa dengan yang baru, prosesnya tak bisa dibalikan. Kilangos membutuhkan waktu 7-8 tahun untuk melakukan penyesuaian, hingga akhirnya ia puas dengan 5 jiwa yang saling melengkapi dan menjadikannya sosok yang sangat mengerikan. Karena eksperimen yang terus ia lakukan, beredar desas-desus di kalangan bajak laut, bahwa wakil laksamana bajak laut adalah sosok yang maha kuasa. Dalam lantunan musik dansa yang riuh,
Kilangos membayangkan langkah-langkah yang akan ia ambil setelah ini. Di hatinya terselip rasa menyesal. Sayang sekali aku belum menemukan Traveler beberapa hari ini. Kalau saja aku bisa menangkap wanita itu, aku tak perlu khawatir sedikit pun malam ini. Jika ia berhasil mendapatkannya, Kilangos tak akan ragu memberi makan Creeping Hunger dengan salah satu dari 5 jiwa yang sedang ia gembalakan. Bagi Kilangos, kemampuan seorang Traveler sungguh tak ternilai harganya. Ia kembali melirik lampu gantung kristal raksasa di langit-langit, lalu memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Jiwa yang sedang ia kendalikan kini hanya memiliki satu kemampuan: mengubah penampilan. Meski tak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Beyonder lain, kemampuan penyamaran ini masih sangat berguna, dan Kilangos tak rela melepaskannya. Untungnya, tak peduli jiwa mana yang ia kendalikan, Kilangos tetap bisa menggunakan kemampuan Beyondernya sendiri, sebagai seorang Windblast. Akhirnya, ia pura-pura menatap seorang istri bangsawan berlekuk indah, sebelum melirik ke arah Duknegan dan para pria di sekelilingnya. Duknegan adalah pengikut setia Lord of Storm, tokoh penting dalam pengaruh gereja Storm terhadap politik. Pasti ada seorang Beyonder dari gereja Storm yang ditugaskan melindunginya. Walaupun keluarga Negan bukan bangsawan kuno yang berusia ribuan tahun, dia salah satu yang terkaya dan terkuat di kerajaan ini. Sudah pasti, dia mencari formula ramuan sekuen secara diam-diam, atau menyewa Beyonder. Pikiran Kilangos bergejolak. Ia mengamati dengan saksama, mengabaikan para bangsawan dan perwira, lalu menatap pria yang terus berada di sisi Duknegan. Pria itu berambut coklat, bermata biru, mengenakan tuxedo hitam. Wajahnya hampir tanpa ekspresi, namun matanya selalu waspada memantau sekitar. Kilangos mengangguk samar, lalu menggerakkan tangan kanannya sedikit ke depan. Hus. Angin kencang tiba-tiba menyapu area di atas lantai dansa, memadamkan lilin-lilin di lampu gantung. Di antara cahaya dan kegelapan, ketika semua mata teralihkan, beberapa bilah angin menyambar rantai logam yang menopang lampu gantung kristal itu. Trak! Dengan suara keras berderit, lampu gantung raksasa itu jatuh menimpa lantai dansa. Suara dentumannya menggema, orang-orang menjerit ketakutan. Pecahan kristal beterbangan, melukai para tamu hingga mereka berteriak kesakitan dan panik. Aula yang gelap berubah menjadi lautan peluang. Sarung tangan Kilangos bergetar, berubah, dan mengeras menjadi permukaan emas. Tatapannya tajam, menembus kegelapan, terkunci pada pria yang berdiri di samping Duknegan. Sekejap kemudian, mata Kilangos berkilat bak petir. Beyonder yang melindungi Duknegan tiba-tiba berteriak tragis, memegangi kepalanya, lalu terjatuh menggeliat di lantai. Dengan cepat, Kilangos melesat menembus kegelapan, menyerbu ke arah Duknegan. Namun, dalam sorot matanya yang dalam, tampak jelas bahwa targetnya sama sekali tak menunjukkan kepanikan, justru penuh keyakinan. Duknegan berdiri tegak, menatap sang pembunuh dengan tatapan merendahkan. Ia mengangkat tangan kanannya dan berbisik dalam bahasa kuno Hermes. Imprison. Tanpa suara, Kilangos tiba-tiba berhenti. Ia terperangkap dalam dinding transparan yang melingkupinya seperti cairan kental. Ia tampak seperti serangga dalam batu ambar. Pemimpin bangsawan Partai Konservatif, Duk Palas Negan, ternyata seorang Beyonder, dan sangat kuat. Dengan suara rendah, Duknegan kembali mengucap mantra, lalu melambaikan tangannya. Flog. Pak. Pak. Tubuh Kilangos seperti dicambuk oleh cambuk tak kasat mata. Pakaian robek, kulit terbelah, hingga tulang putihnya terlihat. Kemudian Duknegan mencondongkan tubuh, mengepalkan tangan, dan berkata dengan wibawa mengerikan, Death. Pak. Tinju Negan menghantam kepala Kilangos dengan kecepatan luar biasa, seakan tubuhnya berubah jadi bayangan berlapis-lapis. Kaca! Kepala Kilangos pecah. Namun seketika pemandangan sekitar ikut retak, dan Duknegan tetap berdiri di tempatnya. Semuanya hanyalah mimpi. Kilangos ternyata telah berganti kemampuan. Ia memasuki keadaan nightmare. Tidak seperti nightmare biasa, ia masih bisa bergerak dalam mimpi itu. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Duknegan. Tatapannya dingin, tinjunya yang dililit pusaran angin menembus dada lawannya. Wes! Suara angin menderu, tinju Kilangos menembus tubuh Duknegan hingga ke jantungnya. Namun,
Tubuh sang Duk berubah transparan, lenyap seperti arwah. Sesaat kemudian, Duk Negan muncul kembali di dekat pintu kaca besar, dengan senyum meneliti di wajahnya. Seorang Beyonder lain. Jadi ini jebakan? Mustahil. Meski hatinya berontak, Kilangos tetap tenang. Sarung tangan di tangannya berdenyut, berubah menjadi sisik emas gelap. Iris matanya memucat dan vertikal. Gelombang tak kasat mata menyapu ruangan. Para tamu dilanda rasa takut yang tak tertahankan, berlari tanpa arah. Kekacauan pun pecah. Para Beyonder enggan bertindak gegabah, takut melukai kerabat dan teman mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Kilangos melesat cepat, tubuhnya dilingkupi badai. Ia menabrak pintu ruang istirahat, menghancurkan jendela, lalu terbang menembus malam dengan bantuan angin. Begitu mendarat, ia berlari menuju hutan kota yang sudah ia siapkan sebagai jalur pelarian. Begitu lolos dari pengejaran, ia bisa berganti rupa dan berbaur dengan jutaan penduduk Backland. Itulah alasan ia berani menerima misi berbahaya ini. Tak lama kemudian, badai angin besar bertiup menuju kediaman Duk Negan. Kardinal Gereja Storm, Uskup Agung Backland, sang Spell Singer of God, A Snake, datang bersama beberapa Mandated Punishers. Namun mereka terlambat. Algier, salah satu yang datang bersama Uskup Agung, murung melihat kaca pecah dan Beyonder lain yang berhamburan keluar dari mansion. Itu berarti wakil Laksamana Badai Kilangos telah berhasil lolos. Kilangos berhasil menghilangkan para pengejarnya dengan bantuan angin, setelah menyeberangi danau buatan. Ia meneliti sekelilingnya, berniat menciptakan ilusi seolah dirinya melarikan diri melalui sebuah parit menuju sungai Tusok, sebelum akhirnya berbelok ke pusat keuangan Backland, wilayah Hillstone. Namun pada saat itu, pandangannya mendadak mengabur. Warna-warna di sekitarnya menjadi jenuh dan tertelan dalam kegelapan. Pepohonan hijau tampak semakin hijau, buah-buahan merah semakin merah. Hitam pekat air menjadi semakin kelam. Segalanya terlihat seperti disapukan cat pastel. Di bawah langit dengan bulan merah darah yang tertutup, muncul banyak sosok transparan yang tak terlukiskan, disertai kilau-kilau bercahaya yang menyimpan pengetahuan misterius. Kilangos berhenti, menyadari dirinya melayang di udara. Dari bawah kakinya, air hitam perlahan naik ke arahnya. Di bawah permukaan, tampak telapak tangan pucat yang terulur, berusaha meraih dirinya. Celaka! Kilangos sadar bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan. Dan penyergap ini jelas bukan lawan yang lemah. Seketika, muncul sesosok kerangka humanoid raksasa di hadapannya. Monster itu setinggi 4 meter, dengan api hitam pekat menyala di rongga matanya. Tulang-tulangnya tampak kabur dan semu. Kilangos menatapnya datar, lalu menyeringai. Pada saat yang sama, sarung tangan di tangan kirinya memancarkan cahaya menyilaukan, bagaikan terbuat dari emas murni. Ia menengadah dan merentangkan kedua lengannya lebar-lebar, seakan hendak memeluk matahari. Seketika, seberkas cahaya murni yang membara jatuh dari langit, menyelimuti kerangka raksasa itu. Dunia pastel bergetar hebat, sementara telapak tangan pucat di bawah air gelap menguap satu demi satu. Inilah kekuatan Beyonder seorang Priest of Light. Kekuatan dari jalur sekuens 5 Sun. Musuh alami segala makhluk undead. Pilar cahaya itu memudar, api hitam di mata kerangka raksasa padam seketika. Tubuhnya lalu menjadi transparan dan hancur berkeping-keping di udara. Namun, sebelum Kilangos sempat menggunakan kemampuan Priest of Light untuk mengusir dunia pastel itu, wajahnya mendadak menegang. Di sisi kirinya, muncul lagi kerangka raksasa serupa, tingginya 4 meter, dengan api hitam yang sama di rongga matanya. Tak berhenti di situ, kerangka-kerangka serupa bermunculan mengelilinginya, satu persatu. 1, 2, 3. Jumlahnya lebih dari 100. Lebih dari 100 pasang api hitam menatapnya serentak. Di bawah kakinya, permukaan air gelap terus naik, hampir menyentuh telapak kakinya. Tangan-tangan pucat terjulur, bergerak liar, seolah berusaha meraih seutas harapan hidup. Menyebarlah, dan kejar dia. Usahakan untuk menjebaknya. Perintah Kardinal. Snake. Ia menciptakan topan lalu terbang, menuju arah pelarian Kilangos. Duk Negan dan para bangsawan lain tidak bergabung dengan para Mandated Punishers, demi menjaga wibawa mereka. Sebaliknya,
Mereka hanya mengamati dari jendela atau balkon. Pada saat itu pula, para bangsawan biasa yang semula panik berangsur tenang. Karena kegelapan dan teriakan yang bergema, mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi. Yang mereka pahami hanya bahwa Duknegan mungkin saja menjadi target pembunuhan. Alger Wilson menggertakkan giginya dan berlari keluar dari kediaman Duknegan, menembus taman kota menuju Hillstone Borough. Ia tidak rela melewatkan kesempatan ini, sekecil apapun harapannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara terbawa angin. Tak perlu dilanjutkan pengejarannya. Tak perlu dilanjutkan pengejaran? Itu suara Cardinal Snake. Alger terhenti setelah baru berlari beberapa langkah. Ia mendongak ke langit. Kebingungan. Dilihatnya Cardinal Snake, berjubah hitam berhias, simbol-simbol badai, melayang di atas hutan dan danau buatan, menatap ke bawah. Alger mengerutkan kening, lalu bergegas menghampiri tanpa pikir panjang. Semakin dekat, ia memanfaatkan kemampuan Seafarer untuk melihat lebih jelas. Spell Singer of God itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi sikap tubuhnya memperlihatkan keseriusan. Rambut putih yang terurai dari balik topi hitamnya tertiup angin, menegaskan tatapan peraknya yang dingin. Alger mengalihkan pandangan dan keluar dari hutan. Sekejap kemudian, ia menyaksikan pemandangan danau tenang yang memantulkan cahaya bulan merah darah. Di tepi danau, sosok tinggi terlihat melayang. Sosok itu memiliki rahang lebar khas, rambut coklat yang diikat ke belakang, dan mata hijau gelap yang dingin namun kosong. Kilangos. Wakil Laksamana Badai, Kilangos. Alger terperangah, lalu merasakan campuran kaget dan gembira. Ia hampir tak percaya pada penglihatannya, bahkan sempat menduga kegelapan membuatnya berhalusinasi. Namun sebelum ia sempat bereaksi, wajah Kilangos tiba-tiba membusuk dengan cepat. Cairan hijau kuning merembes, dagingnya terkelupas sepotong demi sepotong. Pak, pak, pak. Yang tersisa hanyalah tengkorak. Dua bola matanya jatuh dari rongga mata dan bergulir ke tanah di tepi danau. Tubuh Kilangos hancur total. Pakaian yang ia kenakan terlepas, menutupi daging busuk dan tulang putih, menghalangi cahaya remang. Kurang dari 20 detik, salah satu dari 7 laksamana bajak laut, Kilangos, tewas secara misterius di depan mata Alger. Pemandangan mengerikan itu terpatri dalam benak Alger. Ia sempat mengira sedang terjebak mimpi buruk. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah Kilangos berhasil lolos? Mengapa ia mati begitu cepat? Dan dengan cara semisterius ini? Apa yang ia hadapi hingga kehilangan nyawa dalam waktu sesingkat itu? Dia adalah seorang Sequence 6, Wind Blessed. Pemilik Creeping Hunger. Siapa yang melakukannya? Apa motif pembunuhan Kilangos? Ketika pikirannya dipenuhi tanda tanya, suara karismatik A-Snake terdengar lagi. Apakah kau memberi informasi ini kepada orang lain? Adakah orang lain yang mengetahui hal ini? Alger segera menenangkan diri. Ia melirik jenazah Kilangos, lalu memberikan jawaban yang telah ia siapkan. Aku langsung melaporkan informasi ini kepada Anda begitu aku mengetahuinya. Namun dalam hati, ia menggerutu. Andai bukan karena A-Snake berjalan-jalan di sepanjang sungai Tusok dan membuatku membuang waktu mencarinya, mungkin Kilangos tidak sempat lolos dari kediaman Duknegan. Tentu saja ia tak berani mengucapkan itu di depan seorang Beyonder tingkat tinggi. Dengan penuh hormat ia melanjutkan, orang yang pertama kali menerima informasi ini bahkan mengorbankan nyawanya, dan selama proses pengiriman tidak ada yang membuka surat itu, aku bisa menjaminnya. Tetapi aku tidak bisa memastikan apakah ada kebocoran dari sumber awal informasi ini. Karena jika kita bisa mengetahuinya, mungkin pihak lain juga bisa. Sambil berbicara, Alger mulai menebak-nebak siapa yang mungkin membunuh wakil Laksamana Badai Kilangos. Apakah orang atau organisasi yang menugaskannya membunuh Duknegan? Tapi Kilangos sudah berhasil melarikan diri, tidak ada ancaman kebocoran informasi. Jika aku di posisi mereka, aku justru akan menyuruh Kilangos bersembunyi dulu, lalu mencoba lagi ketika semua yakin ia sudah meninggalkan Backlund. Selain itu, Kilangos hanya mempercayai dirinya sendiri. Ia tidak mungkin membocorkan rencana pembunuhannya. Duknegan pun sedang sibuk mengadakan pertemuan demi rencana pengajuan rancangan undang-undang bulan September nanti. Peluang untuk menyerang sangat banyak. Jadi, tak ada yang bisa menebak waktunya selain Kilangos sendiri. Kecuali orang itu seorang nabi. Tapi kecil kemungkinannya. Faksi lain? Tidak mungkin.
Nona Justice sudah lebih dulu berdoa kepada Tuan Full untuk menyampaikan informasi, begitu ia menyadari ada masalah. Tidak ada cara organisasi lain bisa mendapatkan informasi pada waktu yang sama. Tuan Full. Algir terkejut oleh satu kemungkinan. Yang turun tangan adalah orang yang diberkati oleh Tuan Full. Ia kebetulan ada di backland, lalu membantu secara langsung. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal dugaan itu. Hanya anggota dan bawahan klub tarot yang bisa menerima informasi tepat waktu. Hanya utusan yang diberkati oleh Tuan Full yang mampu bertindak dengan begitu misterius, tanpa motif yang jelas. Ketika ia tenggelam dalam pikirannya, Kardinal Snake sempat terdiam, lalu berkata kepada para mandated punishers yang datang mendekat, Kilangos sudah mati. Seorang Beyonder tingkat tinggi, atau seseorang yang menggunakan artifak tersegel setingkat itu, telah membunuhnya. Namun hal ini sangat berbahaya dan kecil kemungkinannya. Setelah analisis awal, aku menduga Beyonder itu berasal dari jalur Death, mungkin anggota Numinous Episcopate, meski bukan seseorang yang kukenal. Ada juga kemungkinan ia anggota organisasi lain. Motifnya belum jelas. Numinous Episcopate berasal dari benua selatan. Konon, kelompok ini dibentuk oleh keturunan Death, dalam upaya membangkitkan Death. Mereka hampir musnah ketika benua selatan dijajah, namun tetap bertahan dengan keras kepala dan akhirnya menyebar ke negara-negara benua utara. Seorang Beyonder tingkat tinggi. Ya, hanya Beyonder setingkat itu yang bisa membunuh Kilangos dalam waktu sesingkat ini. Utusan yang diberkati Tuan Full saja sudah berada pada level setinggi itu. Itu demigod. Algir kembali menatap tumpukan daging dan tulang. Ia merasa tercerabut dari segala emosi, berdiri terpaku, hanya menyaksikan. Jika suatu hari aku mengkhianati Tuan Full. Pikiran itu muncul tiba-tiba. Sekejap kemudian, ia kembali teringat pemandangan mengerikan wajah Kilangos yang membusuk cepat. Tubuh Algir bergetar, ia menundukkan kepala. Namun pada saat yang sama, ia merasa lega. Karena tak ada jalan untuk kabur atau melawan, maka satu-satunya pilihan hanyalah setia. Dengan matinya Kilangos, tak ada lagi yang bisa mengancamku dengan rahasia itu. Ia menghela napas. Seluruh kekhawatirannya sirna. Di kediaman Duk Negan, Audrey Hall yang sedang membicarakan insiden pembunuhan bersama ibunya dan para bangsawan lain, melihat ayahnya muncul di pintu. Ia mencari alasan, lalu keluar menuju balkon aula utama. Ayah, ada apa? Tanya Audrey sambil menatap dengan mata hijaunya. Mata hijau itu, ia warisi dari ibunya, bukan dari sang ayah. Earl Hall tersenyum. Masalahnya sudah selesai. Anakku, kau tak perlu khawatir lagi. Apa kau memberitahu orang lain bahwa Baron Gramir adalah penyamar? Tidak, Audrey menggeleng mantap. Aku hanya memberitahu sosok yang hampir seperti dewa. Ia menambahkan dalam hati. Setelah berpikir sebentar, ia menjelaskan, setelah memberitahu ayah, aku pergi ke kamar mandi, lalu ke tempat ibu. Ayah bisa menanyakannya padanya. Aku mengerti. Earl Hall mengangguk, tak menyinggung lebih jauh, lalu berkata, Kilangos sudah mati. Seseorang membunuhnya. Siapa? Audrey terkejut sekaligus bersemangat. Tidak tahu. Bahkan alasan mengapa dia dibunuh pun tidak jelas. Benar-benar sulit dimengerti. Earl Hall terdiam sejenak. Mungkin itu ulah seseorang, atau sebuah organisasi rahasia yang kuat. Motif tak jelas. Organisasi rahasia yang kuat. Jangan-jangan itu utusan yang diberkati Tuan Full? Bisa jadi klub tarot kita. Audrey tiba-tiba tercerahkan.